Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang dosa-dosa yang merusak rumah tangga. Kemarin kita sebutkan bahwa dosa yang merusak rumah tangga adalah dosa meninggalkan sholat. Nah, kenapa? Sebab meninggalkan sholat selain membuat rumah kita menjadi gelap, hilang cahaya, hilang rahmat, ternyata juga menimbulkan banyak kerugian. Nah, di antara kerugian-kerugian itu antara lain yang pertama, tidak dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yaitu sifat munafik. Jadi orang yang jaga sholat itu tidak akan dibersihkan hatinya dari sifat kemunafikan. Yang kedua, tidak akan dibebaskan dari neraka. Ada dua neraka, neraka dunia, neraka akhirat. Ini saya sebutkan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikul takbiratal ula kutiba lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa sholat selama 40 hari berjamaah, dimulai dari takbiratul awal, jadi mulainya adalah bersama dengan imam, tidak masbuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya dua kebebasan. Yang pertama kebebasan dari neraka, dan kedua adalah kebebasan dari sifat munafik. Ini ruginya kalau orang tidak menjaga sholat. Nah, makanya orang yang sholatnya rusak, ini juga mati perangainya juga rusak. Orang sholatnya berpenyakit, maka juga hatinya pun berpenyakit. Jagalah sholat dengan baik, usahakan kita berangkat tepat waktu, tidak masbuk kalau tidak terpaksa. Kalau masbuk aja kita kurang bagus, apalagi tidak berangkat. Nah, ini kerugian 1 dan 2. Adapun kerugian yang ketiga adalah bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang tidak akan selamat dari azab kubur. Di wong sing ra jaga sholat, terancam untuk mendapatkan azab kubur. Kubur ini meskipun tidak nampak jerone kaya ngopo, sing ketok mung kubur tok, jenenge kuburan, tapi ada alam yang kita tidak tahu. Alam yang tidak kita bisa melihat namanya alam kubur atau alam barzah. Sebuah hadis Nabi yang panjang disebutkan, salah satu potongannya Nabi mengatakan bahwa kami menghampiri seorang laki yang terbaring. Tiba-tiba laki-laki yang berdiri di atasnya dengan membawa bongkahan batu, lalu menghantamkan batu itu ke kepalanya, sehingga kepalanya pecah berkeping-keping. Lalu batunya menggelinding ke sana. Ia kemudian mengejar batu itu, lalu mengambilnya, kemudian juga terus dan dilempar lagi, dibantam lagi. Di wong sing ora njaga salate itu sok kepalane dibantemi watu nganti ambyar. Ora mung sepisan,
neng diulang-ulang, sebagaimana dia juga punya kebiasaan di dunia tidak menjaga sholat, tapi sering meninggalkan sholat. Nah, diulang lagi, dibuantem lagi ngantek amzar. Linding lagi, cukup meneh. Bualang lagi ngantek amzar. Nanti pecah, balik no, pecah, balik no, pecah. Kira-kira loro orang ini. Ya, ya bayangkan itu. Jadi Allah akan mengembalikan utuh kepalanya, kemudian dilempar lagi betapa sakitnya, kemudian dilempar lagi utuh lagi, lempar seterusnya. Itu namanya liyazukul adab, supaya orang yang menyepelekan aturan Allah itu benar-benar merasakan azab yang berat. Kemudian dikatakan, aku bertanya kepada keduanya. Wong sing balang patu kalau sing dibalang mau. Subhanallah, apa ini? Dikatakan pada beliau, orang yang engkau hampiri tengah dipecahkan kepalanya dengan batu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran lalu menolak untuk mengamalkan, dan ia tidur hingga melalaikan sholat fardu. Wong sing maca Quran yang ora tau ngamalke, macane wandi wanjus ning ra mudeng apa-apa. Ini harus ditingkatkan. Aja mung maca nang ora gelem sinau, maknane perintahnya kan maca Quran angen-angen sakmana. Jadi wong nyanyi ketok. Ya dibaca, dipahami artinya, dingerteni makna-maknanya, kemudian diamalkan dalam kehidupan. Sapa maca Quran pinter ning kaya sik ngapusi, berarti orang ngamalke. Sapa maca Quran pinter tapi dia tidak tepat janji, berarti tidak mengamalkan. Baca Quran pinter tapi tidak amanah, maka tidak mengamalkan. Baca Quran pandai tapi suka berkhianat, juga termasuk orang-orang tidak mengamalkan sholat, mengamalkan bacaan Al-Quran. Dan juga orang-orang yang tidak menjaga sholat wajib. Ada niku ora tahajud, ora duha, ora rawatib nguji aman. Jangan duhane pul, tahajudnya pul, 5 waktune mabul wis. Ora aman. Lalu penak sing penting kamu wajib kamu jaga aman. Ngeten lho. Madang niku pilih lawuh tok apa sego, ana segone. Nah. Sing pokok niku jane segone apa lawuhe? Nah. Nek wong Jawa niku ya sing marai luwe niku nek segone renek. Jadi ibaratnya begini loh, sholat wajib itu sholat yang ibaratnya nasi adalah yang makanan pokoknya, nasi. Pepete wong Jawa niku ana segone ora ndek pitik, ora ndek krupuk. Saya urip kalau seperti gitu loh. Makanya sholat 5 waktu itulah yang pokok. Jangan tahajud luput, saya aman. Duha luput, aman. Tahiyatul masjid luput, aman. Qobliyah, ba'diyah luput, aman. Sholat jenazah luput, aman. Nah, tapi kalau yang fardu kita tidak aman, ya wes. Kalau kita di mobil kan orang yang mesinnya kon goledek karo jarane arep Bonoloyo. Makanya kita jaga sholat fardu dengan sebaik-baiknya. Ini kerugian yang ketiga, bila orang tidak menjaga sholat maka tidak aman dari siksa kubur. Bahkan yang kalau ono sirah sing dibalangi watu nganti amzar. Nah, diulang-ulang ditanyakan kepada malaikat oleh Rasulullah, itu dosane wong sing ora ngamalne Quran lan wong sing ora njaga salat limang waktu. Nah, jagalah salat dengan sebaik-baiknya. Nah,
Adapun kerugian yang keempat, ada sebuah ayat dalam Al-Qalam 4243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kasih ngapali. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud. Kapan tuh? Di hari kiamat besok. Maka mereka tidak mampu. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh dahulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud pada waktu mereka dalam keadaan sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. So ini Allah dawuh kon sujud ning akhirat. Nek neng dunya wong itu sujud, iso sujud. Tapi sapa sing neng dunya kuwi lagi gelem sujud, ora iso sujud. Nah, siapa yang nggak bisa sujud itu orang yang ketika di dunia hidup dalam keadaan sehat, kuat, tapi tidak mampu, tidak mau sujud, bukan tidak mampu, tidak mampu. Saya yakin kalau mau sujud itu mampu, wong jungkir balik wae mampu. Ngubengi lapangan manan ping 7 wae kuat. Sepira abot yang sujud ora koprol. Nah, koprol itu kan sujud langsung muter, sujud meneh. Ya. Wong nek sehat dikon sujud mundur-mundur. Engkang mengko sesuk. Nek lara pengine iso sempurna sujud aku nek mari tenan awur ibadah tenan aku bahasan mari wali. Ya. Nek wong-wong sing nang donya ora gelem sujud, ora gelem salat itu, so nang kono kan Allah perintahkan sujud sebagai wujud bahwa dia adalah orang yang mengabdi kepada. Namun tidak bisa. Kenapa? Karena dulu ketika di dunia dia ini sebenarnya dia diberi oleh Allah kemampuan, yang tidak mampu melaksanakan, tidak mau melaksanakan. Padahal bahwa muslimun sehat. Ana sapa wong sing sehat kok mung ndawak-ndawakne nyuwek-nyuwekke turune. Ya to. Maksudnya nang omah sak urunge salat sehingga salat ora ditindakake. Maka besok dia akan menjadi orang-orang yang malu, orang-orang yang kecewa, wong-wong yang benar-benar menyesal tapi nggak ada gunanya. Di mana? Di yaumul kiamat. Kenapa? Dia akan dipermalukan oleh Allah karena dia tidak bisa sujud. Memang di dunia nggak pernah sujud, maka Allah lemparkan akhirnya ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, saya yakin wong-wong sing mukmin kuwi nek krungu seruan hayya 'alas shalah mudeng artine hayya mari salat, kita mengerjakan salat. Balani hati ping itu hayya 'alas shalah. Masa ora krungu. Nah. Malah dia jawab malah nge-rap. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Malah nge-rap. Kon salat malah jawab. Ngeramankan. Nah, ditambah lagi orang tidak sholat hayya 'alal falah. Ayo lu, kita menuju kepada kebahagiaan, pada keberuntungan. Ayo sholat ben bejo, sholat ben untung.
Wong salat gak akan rugi, tapi dia akan beruntung. Batine wong salat iku akeh tenan. Batimu dodolan karo batimu salat, akeh batine salat. Nah, senajan awake dhewe iki mripate nek nyawang duit luwih gedhe timbang ganjarane salat. Ingatlah, pahala salatmu itu tidak ada yang mengalahkan daripada bagian-bagian duniamu. Wong niku nek yakin dikandani gelem purun percaya mak jeleb tenan nasihat mlebu ning jero atine. Wis, mbok ana kepentingan napa nek wis wayahe salat ki ndang ditinggal nih. Maksud tinggalke salate apa tinggalke kawiyane. Tadi tinggalke salate demi kawiyane. Kawiyane ngono kuwi. Nah, angel. Jadi tukang batu ya ora apa-apa, ana ngadan leren sik salat engko maju sithik ora apa-apa. Nang angel. Nah ya. Tukang batu kuwi ya to, arep salat leren sik, engko mulaine jam 12, ini ora masalah. Nah. Dan tukang saking ngayal-ngayal gayarane sithik sing ngayal. Nah. Dipikir-pikir ya toh, nukang itu 120. Neng ora tau kesel. Bila salat 5 menit mah kesel. Ya toh. Nukang ke jam 8 tekan jam 11. Engko lerano dhisik jam 11. Wis salat to dhisik. Engko wis mulaine setengah 1 lah pepet-pete. Ora dosa. Nah yang ngandane ngono ki ya angel. Nah, meyakininya susah. Boleh ngamal kene. So dituntut so. Belum nyambut gawe genah kuat terusane yang ngono kok salat ora kuat. Nah, gak. Nah, nek mundur-mundur ora entuk saka sifat nifak kalau sifat kontroko mau. Nah, itulah susahnya. Susahnya. Jadi manusia itu jane gampang manut itu. Sing angel itu kan tadi itu bagaimana kita itu segera merubah kebiasaan. Makanya kan sing bosong gatok itu kan angel dinane. Gatok, mudeng to gatok. Gatok itu kebiasaan. Kebiasaan yang ngono wis angel. Ngrubahe wis angel. Kebiasaan yang nelat itu kan maju sithik wis angel itu. Ya ning alik kelas ya tetep ono aku salat mertian sing kenapa? Ya mung pengen kunut gitu. Mau disengaja telat. Mau pengen kunut dhewe. Mosok to ben salat aku mesti telat. Nah. Onde nah kene madhabe beda. Ning Imam Syafi'i itu ora tau ngajari ngono kuwi. Ya. Kalau yang bermadhab Syafi'i itu kemudian masuk ke madhab yang lain, ya kan melu kono podo. Madhab kan cuma kita ini bersikap dalam mengikuti sesuatu perintah, milih sing piye kaya ngopo kan begitu. Semua itu cuma don saja. Belum ada jaminan madhab Syafi'i yang paling benar dari Allah. Belum ada jaminan madhab Malik yang paling benar mboten enten. Suatu cuma berikhtiar. Semoga dengan cara itu diterima oleh Allah. Wadene nyalahke wong liya sing duwe pendapat dhewe ra entuk kok. Selama orang masih punya dasar hukum silakan. Nah ya angel mau ya. Angel mau. Nah, kurang cocok kok. Nek makmum aku kunut. Nah imami aku ora kunut. Paling aku kunut dhewe ora mangkat aja kae.
Makanya itulah susahnya. Jadi bagaimana orang membiasakan berangkat ke masjid itu tidak masbuk wis dikai waktu lho. Tet gitu kan. Berarti kan wong nek punya kebiasaan yang baik, dia sudah bangun jam sekian, engko mangkat jam semene. Nanti pas. Adzan kira-kira saiki jam 4:16. Kan beda-beda. Wong jame kono macet kono ora macet to gitu. Wong jamu karo jam loro cepet kene. Nah, cepet kene. Kono urung adzan kene wis adzan. Jam itu kan gumantos nyetel. Nah, ini. Kemudian dia kalau sudah bangun sebelum subuh, barat dan dia mau sholat di rumah 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Alah paling sebenarnya mau 3 menit. Usah apik wi. Nah, terus bareng mangkat. Saya mubengi kene mlaku. Rapatan ngalor mubeng. Balik rene meneh itu. Cuman 7 menit. Nah, berarti nek mung kene tekan ngene Pak Agus kuwi. Wong apa ana sing mlaku kok kan Pak Pit. Gitu. Berarti luwih cepet apa luwih alon-alon? Luwih cepet. Nanti lawan suwe. Nah, itulah alasan untuk sangel. Makanya biasanya jadi masbuk nih. Inilah makanya ojo nganti awake dhewe esuk ning akhirat sana, gitu kan? Nah, kita tidak mendapatkan namanya nikmat sujud. Jadi sujud kita di dunia itu besok akan menjadikan kebahagiaan di akhirat apa? Dan nikmatnya orang sujud itu kan diberikan oleh Allah. Jadi ganjaran yang khusus diberikan bagi orang-orang yang menjaga sholatnya. Namanya nikmat sujud. Neng sapa sing meninggalkan sholat, jelas sholat tahu sujud, maka dia akan kehilangan daripada nikmat yang diberikan karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kerugian nomor piro? Nomor 4. Ngantuk dadi lali. Ora nyatet kok. Sing nyatet ora ngerti yo. Ora nyatet. Nah, sekarang kerugian yang kelima. Oh, gue banget loh nomor 5. Iya. Orang nggak jaga satu ruginya banyak banget itu. Kerugian yang kelima adalah sebuah riwayat dari Imam Ahmad mengatakan, man hafatu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Aman la yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhan wala najah bakana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Siapa yang menjaga sholat waktu dengan baik, maka dia besok akan mendapatkan cahaya. Dia mendapatkan dunia dan akhirat. Di sapa wonge sing jaga salat waktu dengan baik, maka diberi oleh Allah cahaya. Padang panyawange, padang atine. Oh ini salat mesti pikirannya padang, terang. Kemudian dan diberikan Allah bukti. Bukti apa? Bukti bahwa dia orangnya sujud. Nah, besok ketika dia keluar di sujud mesti iso sujud. Wa najatun yaumal qiyamah dan diberikan keselamatan pada hari kiamat. Karena dia salatnya baik, dijaga, maka dia selamat di akhirat. Neng kosok wang sule. Wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa tidak menjaga salat 5 waktunya, lam yakun lahu nurun, maka tidak akan diberi cahaya. Wong ngrasa urip peteng. Salate peteng, pikirane ya peteng, atine ya peteng.
mang tonton. Bangsane wong sing salat itu. Di wajahnya mesti disawang orang nyenengke. Ulate peteng, wis wong ireng sisan besengut sisan. Apa elek itu. Nih, kemudian wala burhan dan enggak punya bukti ketika disujud enggak bisa dia. Serombongan ini kisah dari teman saya. Di Sokonono serombongan orang dari kota itu layat yang diso. Karena salah satu geng mereka itu orang tuanya mati. Nah, satu geng rombongan pit motor gede-gede itu diso. Layat yang diso. Katakan diso. Nah, acaranya sholat jenazah. Tadi sholat jenazah. Nah, lah pimpinane rombongan mau disuwun kon ngimami. Salat jenazahnya rukuk deh. Nanti bingung kabeh wong rukuk. Rukuk nganggo sujud bareng. Nah, Abu Nawas jawabannya gampang. Ki mayite dosane akeh tak sujud ya rukuk sih. Abu Nawas itu. Nah, saiki Abu Naum itu. Abu Naum itu wong ngaji turu dadine ra mudeng carane salat mau piye. Yang terjadi begitu. Jadi contohnya aja wong sing ra tau salat kon ngimam salat ora iso. Ibu saya tahu cerita bahwa anaknya Pak D ini ibu itu kan cewek. Kemudian didemeni cah lanang dan itu duwe masjid. Maka sering diapeli bocah lanang. Terus janjian esuk rene le ya. Sesuk sak urung isak kowe rene yo. Ya mangkat wong seneng kok. Kemudian dijak nang masjid, kon imame mlayu ra balik seprene. Jadi mlayu ra balik seprene wonge. Asido. Loh, ora tau salat imame tetep ora iso, tapi nek wong tau salat paling tidak itu siri iso. Nek golek mantu tuh kan moro nyang omah, kon imame salat maghrib apa salat isya. Nek fasih pengen mantu. Nah, tapi nek melayu, nah itu hati-hati. Jadi sing di anak wedok nek arep pengen mantu, so satu saat kon moro sebelum salat isya nanti suruh jadi imamnya. Nah iya makanya gitu. Nek ora iso ngimami aja wong kowe aku butuh imam ya anakku ora iso dadi imam ya. Jenenge Muhammad Imam. Nah, butuh imam iso. Nah. Imami iso al-ikhlas kabeh. Ora apa-apa, ngarep macane bener. Nah, itu makanya aja kaya tah TPA itu. Bapakmu sholat iso, iso. Imami sholat memang iso. Nang apa? Kuwi salate mung siji tok apa? Mung kulhu wae kabeh. Liyane. Lah itu. Kon yang masjid wae ben iso. Ngerti liyane itu. Wala najatun yaumal kiamat dan selamat dari kiamat. Kemudian bahwa bakana yaumul kiamah ma'a Qarun. Nah, sok nek dina kiamat wong-wong sing ngrasa dhuwurne Qarun. Wa Fir'aun dan Fir'aun, wa Haman dan Haman, Ubay bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Kenapa demikian? Kalau dia di dunia dulu tidak salat gara mau ngitung duwite, ngitung bondone sibuk urusan dunyane, maka aware Qarun. Dunia mung sibuk ngurusi pemerintahan, ngurusi kerajaan, kekuasaannya aware Firaun. Nek urusan-urusan yaitu urusan administrasi, urusan menulis, jadi sekretaris, pokoke bangsa tukang tulis. Wah, nanti ketunggu ora keber salat aware Haman. Lan sapa sing sibuk dengan perdagangannya. Wong dodol. Nah, ora mudeng salat, ora mudeng ibadah, ora mudeng nyembah karo Gusti Allah, maka diwarnai seorang pedagang yang licik namanya Ubay bin Khalaf.
Itulah kerugian yang kelima. Kerugian yang keenam kapan-kapan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.